Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nahar, Deputi Perlindungan Khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hari ini sengaja hadir di Polres Jakarta Selatan untuk satu hal, memastikan bahwa kejadian di Jagakarsa yang mengakibatkan 4 anak meninggal dunia dan kemudian ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga, lalu kemudian ada beberapa hal yang tentu menjadi bahan kita untuk menindaklanjuti kasus ini. Jadi yang pertama tentu kami sudah minta ke Pak Kapolres untuk segera mengungkap kasus ini gitu ya. Kalau memang kematian 4 anak ini karena sesuatu dan pelakunya sudah ada indikasi kepada seseorang, maka ini harus segera diungkap. Tentu kami menghargai proses ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ini kami berharap Polres Jakarta Selatan untuk bisa segera mengungkap 2 hal tadi, sebab kematian karena 4 nyawa bagi kita semua adalah satu musibah yang harus dipahami betul, diwaspadai agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oleh karena itu terkait dengan kejadian ini maka penting juga memberikan pemahaman kepada semua orang yang ada di lingkungan untuk mengidentifikasi hal-hal yang harus ditindaklanjuti sehingga laporan masyarakat tentang ada dugaan meninggalnya seseorang ini bisa langsung diproses karena timnya Pak Kapolres Babinsa misalnya langsung datang ke lokasi lalu kemudian melakukan proses-proses dan Pak Kapolres tadi malam sudah hadir langsung di TKP. Yang kedua tentu kami berharap juga kasus lainnya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga bisa ditindaklanjuti. Dan terakhir tentu kami berharap kematian ini menjadi pelajaran berharga untuk semua orang, untuk sama-sama menjaga anak-anak kita terhindar dari kejadian-kejadian yang mungkin akan mengalami nasib yang sama. Oleh karena itu kenali, lalu kemudian lakukan upaya untuk menyelamatkan dan kita berharap semua punya tanggung jawab melindungi anak-anak kita. Jadi selamat bertugas Bapak, dan kami berharap bisa diungkap secepat mungkin dan kami berharap sanksi ketentuan pidana yang berkaitan dengan KDRT, lalu kemudian penganiayaan dan perlindungan anak bisa menjadi acuan dalam proses sidik dan lidik untuk lebih mengungkap kasus ini. Terima kasih. Pak, untuk sejauh ini apa sih langkah-langkah yang dilakukan Kementerian PPA untuk penanganan kasus ini? Iya, semalam kami tentu yang pertama adalah melakukan upaya koordinasi. Salah satu unsur koordinasi itu adalah memastikan bahwa kasus ini bisa dipantau, dimonitor gitu ya, untuk memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ternyata tim penyidik sudah melakukan koordinasi untuk memastikan pendampingan terhadap ibu korban. Lalu kemudian untuk di TKP tentu kita berharap juga mendorong peran serta masyarakat sehingga tim kami juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga atau institusi atau pihak-pihak yang ada di sekitar untuk
memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi, lalu kemudian juga ini bisa ditindaklanjuti. Jadi pendampingan mendukung proses penegakan hukum, dan kemudian nanti jika dibutuhkan misalnya kebutuhan ahli, kebutuhan pendampingan lainnya, kami akan support melalui mekanisme yang kita miliki. Mungkin ada rekomendasi khusus dari Kementerian PPA kepada para penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan, Pak? Ya, kami tidak meragukan karena Polres Jakarta Selatan sudah teruji dan unit PPA-nya juga banyak sekali menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Dan tentu pesan kami adalah kasus ini bisa dilaksanakan, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun nanti ada analisis-analisis yang mungkin akan memperkaya dalam proses penyidikan lebih lanjut ya. Contohnya misalnya apakah anak yang meninggal ini adalah satu sistem dalam rumah tangga gitu ya. Nanti kaitannya dengan yang tadi KDRT. Lalu kemudian yang kedua, apakah misalnya bahwa anak yang meninggal ini ada kaitannya dengan tindak pidana perlindungan anak gitu ya, kasus-kasus perlindungan anak. Oleh karena itu maka dari sisi penegakan hukum kami percayakan sepenuhnya kepada kepolisian, tetapi yang lebih penting adalah peran serta masyarakat juga dilibatkan, dan tentu tim Polres kemarin juga sudah melakukan upaya-upaya pendalaman, tentu bekerja sama dengan tokoh-tokoh di sekitar TKP, dan sampai hari ini kami dengar pemeriksaan juga sudah melibatkan paling tidak 5 saksi sudah diproses oleh tim penyidik Polres. Cukup ya? Terima kasih Pak Nahas Ya. keterangannya. Oke. Cukup ya? Update yang terakhir. Ya. Tadi yang di Bidakara udah kan ya? Udah, izin Pak ya. Ya. Apa lagi Mas? Ya, sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa Pak Kapolres, dan kapan kira-kira hasil atau bisa diungkap motif dari Ya. adanya penemuan jenazah? Baik. Yang pertama untuk sama hal yang saya sampaikan tadi malam bahwa kami prihatin atas kejadian ini, atas musibah ini, peristiwa yang mengakibatkan adanya 4 anak meninggal dunia. Kami sangat prihatin atas hal ini, dan kami berkomitmen untuk melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan secara tuntas, tentunya berdasarkan SOP yang berlaku. Perlu kami laporkan perkembangan penanganannya. Kami sudah meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan, karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi tadi malam di Rumah Sakit Keramat Jati. Kemudian kami masih menunggu hasilnya. Kemudian kondisi saudara P atau ayah dari atau orang tua dari keempat korban ini masih belum stabil kesehatannya, sehingga apabila nanti sudah stabil kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemarin sudah dilakukan interogasi awal secara lisan. Ya. Mohon bersabar karena kolaborasi interprofesi ini terus kami lakukan, baik dari Kementerian PPA, kemudian kedokteran forensik, laboratorium forensik, itu terus kami komunikasikan. Saat ini saudara P posisinya di Rumah Sakit Keramat Jati sedang ditangani secara medis juga. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Kemudian
Dengan adanya kejadian ini tentunya kami selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan izinkan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar mari sama-sama kita lindungi anak-anak, kemudian lingkungan juga punya tanggung jawab moral tentunya untuk sama-sama melindungi anak yang ada di sekitar kita. Tapi kecepatan dan kami sangat mengapresiasi kepedulian dari masyarakat di sekitar TKP kemarin yang langsung memberikan informasi kepada Babin Kamtipmas dan Kapolsek Jagakarsa sehingga kami bisa langsung melakukan penanganan awal penyelamatan terhadap saudara P yang membutuhkan pertolongan medis. Langsung kita bawa ke rumah sakit Keramat Jati kemarin. Pak, 5 orang saksi tadi yang diperiksa apakah termasuk ibu dari korban juga? Belum, ibu belum ya. Jadi siapa saja? Ada keluarga saudari D, ada keluarga saudara P, dan ada lingkungan ya, tetangga sekitar. Kapolres ini kan laporan yang masuk ke Jakarta adalah penganiayaan. Ya, Tapi kalau dilihat kan sebenarnya backgroundnya KDRT, apakah akan ada penarikan kasus dari Polsek? ya, nanti semuanya di bawah koordinasi Kasat Reskrim. Nanti kami akan tangani semuanya. Dalam hal ini maksudnya Polres Jakarta Selatan dan Polsek jajaran itu akan menangani. Laporan penganiayaan itu kami terima hari Sabtu ya di Polsek Jagakarsa. Kalau soal pemeriksaan, Pak, ini yang naik sedikit itu apakah yang KDRT-nya atau penemuan mayatnya, Pak? Yang penemuan mayat sudah naik ke tahap penyidikan. kalau yang pemeriksaan itu Yang KDRT-nya udah naik juga? Belum, karena korban belum diambil keterangan. Saat dibuat laporan polisi itu, saudara P juga meminta untuk dilakukan penundaan pemeriksaan karena saat itu ibunya korban ada di rumah sakit dan saudara P beralasan sedang menunggui 4 anaknya. kalau yang tulisan itu Pak udah ada hasilnya itu apa? Belum, masih kami dalami ya, itu tulisan siapa, ditulis dengan cara bagaimana, maksud dan tujuannya apa, itu masih kami dalami. Kalau untuk kondisi ibu korban sendiri, secara psikologis dan fisik seperti apa? Masih dirawat ya di rumah sakit RSUD Pasar Minggu ya. Hasil otopsi diperkirakan akan keluar minggu ini atau seperti apa? Ya kita menunggu ya, kita masih menunggu. Pak, kalau dugaannya tewas karena itu apakah bisa nafas atau gimana Pak? Kita menunggu hasil otopsi. Nanti dari hasil otopsi akan tergambar dugaan penyebab kematian. Ya. Ini baru akan kami tuangkan nanti dalam berita acara. Kemarin interogasi awal saja. Karena sehingga ini belum menjadi sebuah fakta ya, yang tentunya tidak bisa kami sampaikan. Nanti kita dalami dulu. Oke. Sementara ditemukan di tangan kiri dan tangan kanan ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Mohon bersabar, kami masih berproses. Nanti perkembangan akan kami infokan lebih lanjut ya. Terima kasih. Ya. Udah semua kan udah? Ya, berarti sudah enggak ya? Mulai sekarang enggak ada lagi ya. Udah di loh, Pak Kapolres loh ya. Jangan Pak, izin Pak nih ya. Udah. Soalnya kondisi saudara P ini masih belum stabil kan. Ini juga keterangan dia sangat penting untuk membuat peristiwa ini lebih lengkap. Ya belum, kan ini belum diperiksa tadi. Ya. Nanti coba kita cek ya.